Halo, apa kabar? Apakah Ibu Bapak memiliki periode kenaikan pangkat pada bulan Oktober tahun ini? Jika iya, simak video ini sampai habis. Kita perlu mempersiapkan beberapa hal agar berkas kita bisa diterima dengan baik oleh BKN sehingga SK bisa turun tepat pada waktunya. Perlu diperhatikan bahwa kenaikan pangkat itu ada namanya kenaikan pangkat struktural, kenaikan pangkat fungsional, ada kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat luar biasa. Nah, pada video kali ini fokus kita yaitu pada kenaikan pangkat struktural, reguler, dan kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional. Apabila kenaikan pangkat struktural ataupun reguler, tentunya setelah Ibu Bapak 4 tahun pada pangkat terakhir, tentunya Ibu Bapak bisa yang namanya mengajukan proses kenaikan pangkat. Perhatikan apakah Ibu Bapak belum berada pada pangkat puncak sesuai dengan jenjang pendidikan yang Ibu Bapak miliki. Apabila belum, silakan diajukan usul kenaikan pangkat pada periode Oktober ini dengan persyaratan tentunya dokumen seperti SK kenaikan pangkat yang sebelumnya, SKP bernilai baik pada 2 tahun terakhir, dan seluruhnya harus diupload pada aplikasi CASN. Karena seperti yang kita ketahui bersama, pada tahun ini sudah resmi diterapkan yang namanya penggunaan aplikasi CASN tersebut atau Sistem Informasi ASN. Nah, apabila admin pada masing-masing perangkat daerah menguploadkan dokumen Ibu Bapak ke aplikasi CASN tersebut, tentunya Ibu Bapak juga tidak boleh lepas tangan begitu saja. Ibu Bapak juga harus melakukan yang namanya checking 2 kali untuk memastikan bahwa berkas yang diupload itu betul-betul sudah sesuai dengan ketentuan, sudah jelas hasil scan dokumennya, dan betul sudah terupload dengan baik. Nah, setelah itu baru kita tinggal menunggu berkas yang akan diverifikasi pada BKPSDM atau BKD masing-masing. Nah, selanjutnya baru setelah BKD dan BKPSDM memverif, baru dikirim ke BKN. Untuk kenaikan jabatan fungsional tentunya harus diperhatikan PAK atau penetapan angka kreditnya, apakah sudah memenuhi untuk di pangkat di atasnya. Nah, misalnya pun Ibu Bapak saat ini berada di golongan 3B jenjang pertama, akan naik ke 3C jenjang muda, tentunya harus ada namanya SK kenaikan jabatan. Ibu Bapak harus sudah memiliki itu terlebih dahulu, harus juga sudah memiliki rekomendasi kenaikan jenjang jabatan, harus juga ada namanya peta jabatan tentunya. Memang berkas untuk jabatan fungsional itu jauh lebih banyak ketimbang kenaikan pangkat secara reguler maupun kenaikan pangkat secara struktural. Namun tentu saja ini bukan menjadi penghambat bagi Ibu Bapak seorang pejabat fungsional untuk melakukan kenaikan pangkat. Tentu saja Ibu Bapak bisa mendapatkan SK kenaikan pangkat yang tepat waktu apabila Ibu Bapak memperhatikan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, lalu apa sih yang harus diperhatikan apabila persyaratan-persyaratan untuk kenaikan pangkat tersebut sudah dipenuhi? Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan di depan, bahwa input berkas itu melalui aplikasi CASN. Jadi semua berkas harus sudah terupload dengan baik di sana. Nah, perlu diperhatikan instansi melakukan approve ataupun submit itu pada awal Juni sampai dengan tanggal 20 Agustus tahun 2023. Nah, tentunya instansi tidak diberikan waktu kelonggaran untuk melakukan approve ataupun submit pada tanggal yang telah ditentukan. Jadi tanggal itulah Ibu Bapak memiliki waktu untuk melakukan kelengkapan berkas. Misalnya ada berkas yang masih tidak sesuai, Ibu Bapak masih bisa melengkapi sampai dengan berkas Ibu Bapak itu betul-betul sesuai dengan ketentuan, yaitu diberikan pada tanggal 20 Agustus 2023. Nah, kepala BKN ataupun kepala regional, kantor regional diberikan waktu untuk menerbitkan pertek tersebut, yaitu paling lambat pada akhir Agustus tahun 2023. Dan pejabat pembina kepegawaian pada instansi masing-masing diberikan waktu untuk mencetak
SK kenaikan pangkat itu paling lambat akhir September tahun 2023. Untuk pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan apabila pada bulan Oktober tahun 2023 ini tepat 4 tahun pada pangkat terakhir sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki, masih diberikan kesempatan untuk naik pangkat secara reguler, tidak menggunakan angka kredit. Nah, ada juga ketentuan untuk pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan namun tidak ada formasi, tidak ada peta jabatan, diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi namun tidak membutuhkan yaitu kenaikan jabatan. Apa saja persyaratannya? Yang pertama, memenuhi angka kredit kumulatif. Yang kedua, lulus uji kompetensi. Yang ketiga, kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang keempat, penilaian kinerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Yang kelima, telah 2 tahun dalam pangkat terakhir. Yang keenam, telah mengikuti dan lulus diklat fungsional bagi pejabat fungsional yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan pertama atau dari formasi CPNS. Yang selanjutnya yaitu memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja hal-hal yang perlu diperhatikan bagi ibu bapak yang akan naik pangkat pada periode Oktober tahun 2023 ini. Mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya mengingat waktu yang terbatas untuk melakukan melengkapi data-data mungkin yang masih kurang, yang masih bisa dilengkapi. Silakan ibu bapak perhatikan waktunya. Mudah-mudahan ibu bapak senantiasa diberikan kelancaran. Terima kasih telah menyimak video ini.